Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Balik lagi sama aku Sari. Hari ini kita akan cerita tentang tanggal 19 September hari ini, tetapi di tahun 1945. Saat itu terjadi perobekan bendera yang terjadi di atas Hotel Yamato. Kejadian itu terjadi karena gagalnya perundingan antara Jenderal Sudirman dengan wakil Belanda yaitu Ploegman. Nah, padahal waktu itu Sudirman sudah berunding secara baik-baik dengan Ploegman, tapi ternyata cara halus itu tidak bisa diterima oleh Ploegman. Ini kronologinya. Saat itu setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tanggal 31 Agustus, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang berisi tentang mengharuskan seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Nah, kejadian itu dilakukan secara serentak di seluruh negeri ini, terutama di Surabaya. Nah, di Surabaya tempat-tempat yang mengibarkan bendera merah putih itu ada Gedung Keresidenan, Gedung Internasional, Gedung Kempetai, sama Tambak Sari. Nah, pada saat itu juga di Tambak Sari terjadi sebuah perkumpulan arek-arek Surabaya di mana mereka mengadakan rapat raksasa. Namun sebelumnya rapat raksasa itu sempat dihadang-hadangi oleh Kempetai. Namun akhirnya karena semangat arek Surabaya, halang-halangan dari Kempetai itu tidak teralihkan. Tanggal 18 September, Belanda bersama Afnei tiba di Indonesia. Maksud mereka datang adalah untuk mengambil alih gudang-gudang yang ada di Indonesia. Nah, si Jepang itu menempatkan kedua rombongan itu di Hotel Yamato, hingga akhirnya Hotel Yamato menjadi markas mereka. Hari itu, tapi pukul 9 malam, si Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Pengibaran itu tidak meminta izin oleh pemerintah. Nah, pada pagi harinya, seorang pemuda melihat pengibaran bendera itu, lalu mereka merasa terbakar amarahnya karena mereka merasa dilecehkan dan tidak menghargai gerakan yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno. Itu langsung menyebar di seluruh kota Surabaya. Lalu pemuda-pemuda yang ada di Surabaya berkumpul dan mengitari jalanan yang ada di sekitar Hotel Yamato. Lalu di sela-sela kerumunan itu tibalah Jenderal Sudirman dengan dua pengawalnya yaitu Sidik dan Haryono. Mereka mencoba memasuki gedung Hotel Yamato lalu mencoba berunding dengan Ploegman. Nah, di saat perundingan itu Sudirman membujuk Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda. Namun ternyata Ploegman tidak mengindahkan permintaan Jenderal Sudirman, justru dia menodongkan pistol. Nah, pertempuran itu mulai terjadi, di mana si Sidik mulai bertengkar dengan Ploegman, hingga akhirnya Ploegman tercekik oleh Sidik dan meninggal. Melihat hal itu, Sidik dan Jenderal Sudirman keluar dari pintu lobi. Lalu pemuda-pemuda yang ada di luar yang mendengar pertengkaran itu mendobrak pintu lobi dan masuk, dan mulai terjadi pertengkaran yang besar. Namun saat tiba di luar pintu lobi, si Haryono kembali masuk menuju ke tiang bendera. Dia segera menurunkan bendera merah putih biru, lalu menyobek bagian birunya dan mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran itu disambut dengan teriakan merdeka oleh pemuda-pemuda Surabaya yang berada di dalam Hotel Yamato. Pertempuran di tanggal 19 September itu meletus lagi pertempuran pada tanggal 27 Oktober 1945. Pertempuran itu merupakan pertempuran pertama Indonesia dengan Afnei. Ini memakan banyak sekali korban. Sebelumnya si Jenderal Hautron ini sudah meminta kepada Presiden Soekarno agar menghentikan gencatan senjata ini, namun ternyata tidak berhasil, hingga akhirnya Jenderal Malapi meninggal dan tercetuslah penyerangan 10 November 1945.
Jadi itu adalah kisah perjuangan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kapan-kapan kita akan bahas tentang pertempuran 10 November supaya list-list cerita sejarah kalian makin bertambah. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!